Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Heru Suwiknyo, dalam pembelajaran TOSE. How are you, my students? Good. Okay. In this occasion, in this meeting, this is meeting 4. We are going to discuss about listening for negative expressions ya. Nah, jadi pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kalimat negatif, listening for kalimat negatif ya. Nah, bagaimanakah persoalan-persoalan yang kita hadapi saat kita mengerjakan tes TOSE dengan masalah kalimat negatif seperti itu. Apa langkah-langkah apa saja atau skill apa saja yang bisa kita gunakan. Nah, in this meeting 4 there are listening skill 7 and then listening skill 8, 9 and also listening skill 10 ya. Let's check it out. Nah, jadi skill 7 itu berbicara tentang listen for negative expression. Nah, perlu kita ingat di skill sebelumnya kita sudah belajar tentang skill 1 sampai skill 6 ya. Skill 1 masih ingat ya, tentang kita tetap harus fokus pada second line, kemudian hindari memilih jawaban dari sumber yang terdengar sama, kemudian pilih jawaban menggunakan sinonim. Terus kita mengidentifikasi the who, what, and also where, itu juga kita gunakan nantinya. Sekarang kita tambah yang namanya listen for negative expression. Perlu kita ketahui bahwa kalimat negatif itu kalimat yang bagaimana? Yang paling mudah kita ingat adalah kalimat negatif itu biasanya di dalamnya ada kata not atau do not, does not, is not, are not, dan seterusnya. Itu yang paling mudah. Nah, nanti untuk model pertanyaan listening part A yang menggunakan negative expression itu, kalau kalian mendengar itu maka pilihlah jawaban yaitu a positive statement ya. Jadi kalau sumbernya negative expression, opsi jawaban yang tepat biasanya dalam bentuk positive statement, kalimat positif. Seperti itu ya. Namun mari kita ketahui dulu, kita pahami dulu seperti apa toh types of negative expression itu. Nih, perhatikan. Di tabel sudah terlihat ya, di tabel sudah terlihat. Jadi kalimat ataupun penanda negatif itu diantaranya satu, regular negatif. Itu biasanya menggunakan kata not or construction of not, aren't, isn't, kayak gitu ya. Nah, contohnya Tom is not sad about the result. Nah, maka meaningnya adalah not sad itu happy, gitu ya. Maka nanti opsinya pasti opposite meaning. Dia akan memiliki makna yang berlawanan dari sumbernya. Itu yang harus kamu pilih. Kemudian bentuk kalimat negatif yang kedua yaitu ditandai dengan kata nobody, none, nothing, never. Contoh, nobody arrive on time. Shall never work hard. Nah, di sini sudah ada dua penanda. Yang pertama nobody, yang kedua never. Kayak nobody on time artinya late, ya kan? Opposite meaningnya kan late. Seperti itu. Kemudian never work hard artinya apa? Lazy. Good, benar.
Nah, terus penanda kalimat negatif yang ketiga di sini adalah adanya awalan prefix an, in, dis. Nah, ini termasuk penanda kalimat negatif. Contoh, the patient was insane. Nah, insane itu apa? Insane itu artinya not sane atau lawannya crazy, berarti dia crazy. Nah, ini hal-hal penting yang perlu kalian ketahui. Jadi, apa saja yang membentuk sebagai penanda kata atau kalimat negatif itu tadi ya. Mari kita praktekkan sekarang. Ya, this is the example. Ya, this is the example. On the recording, you will hear seperti ini. Namun saya ingatkan terlebih dahulu, sebelum kalian mendengarkan audio, pastikan kalian sudah membaca opsinya, opsi pilihan jawabannya ya. Untuk apa? Agar kita ada gambaran kira-kira nanti mau mendengarkan tentang apa toh, minimal kita sudah dapat beberapa kata dari opsi ini. Kita akan mengenal, ya, kita akan nanti mendapatkan mungkin kata drive, drove, slowly, quickly, ya mungkin itu yang akan kita dengar. Maka kita pastikan, jadi kita mendapatkan referensi kata terlebih dahulu dan mencermatinya sekian detik lah untuk memahami ini. Oke ya, kalau sudah, nah identifikasi tadi, apa tadi? Pilihannya adalah kalau sumbernya negatif, maka nanti kamu pilih yang positif. Jawaban yang benar ditulis dalam positif. Ini sudah bisa terdeteksi sebenarnya. Namun kita pastikan. Yuk kita dengarkan dulu ya. Contoh. On the recording, you will hear, man, how did they get to their grandmother's house in Maine in only 5 hours? They didn't drive slowly on the trip to Maine. What does the woman say about the trip? Baik, di sini tadi kita mendengarkan dan kita bisa melihat di situ di second line-nya kita mendapatkan kata didn't drive slowly. Nah, ini adalah penanda negatifnya adalah didn't, ya kan? Didn't drive slowly, berarti dia drive-nya apa? Lawannya slowly, quickly, betul. Nah, berarti jawabannya yang mana? Kalau kita bisa lihat di sini. Iya, betul. Jawabannya adalah jawaban yang A. They drove rather quickly. Nah, ini juga bukan kebetulan ya. Bentuknya kalimatnya juga statement, positive statement. Jadi kalimat positif. Ini sebagai penanda awal. Kalau negatif, kamu pilih yang positif. Itu ya. Oke, good job. Oke, next. Kita masuk ke skill yang ke-8. Skill yang ke-8 itu adalah listen for double negative expression. Ini ada kata double negative expression ya. Kalau skill 7 itu tadi hanya satu negatif penandanya. Nah, sekarang akan ada 2 penanda negatif dalam satu kalimat. Contoh, negative word itu contohnya situasinya seperti ini. Not, no, none. Kemudian negative prefix. Prefix tadi sudah diketahui ya, berawalan in, an, ataupun dis. Ini muncul dalam satu kalimat. Contoh, he didn't like the unclean office. Didn't like unclean office maksudnya adalah like clean office. Itu ya. Oke. Terus two negative verb. Jadi di dalam kalimat itu ada double negative verb kata kerja. Contoh, it isn't snowing, so they aren't going to the mountain. Ya, ini tidak turun salju, jadi mereka tidak pergi ke mountain, gunung, atau tidak naik gunung, gitu ya. Nah, implikasinya adalah maknanya tadi ya, maknanya itu opposite meaning ya, berlawanan ya. Berarti implies that they would go if
it were snowing. Jadi mereka akan pergi ke gunung puncak kalau turun salju. Nah, ini beropposite. Terus yang ketiga di sini situasinya adalah nanti akan muncul kata neither. Neither itu not either ya. Not either. Contoh, sure didn't like the movie and neither did Mark. Jadi di sini kedua-duanya tidak suka melihat movie, nonton film, tidak suka. Both did not like the movie. Ini artinya begitu. Itu ya. Nah, mari kita praktekkan. Seperti apa contohnya? Nah, berikut adalah contoh dari double negative expression. Ingat, baca terlebih dahulu opsinya. Ya, kita akan dapat ada kata possibility, concern, pledge, take. Kemudian definitely, might. Nah, minimal kita akan mendapatkan kata itu ya. Take, pledge. Nah, di sini sudah kita bisa lihat ada beberapa kata yang disusun menggunakan kalimat positif dan disusun menggunakan kalimat negatif. Opsi A, B, D ini menggunakan kalimat negatif, yang C kalimatnya positif. Ada kemungkinan jawabannya C. Kita lihat dulu. On the recording, you hear, man, I can't believe the news that I heard about the concert. Well, woman-nya akan menjawab, well, it isn't impossible for the concert to take place. What does the woman say about the concert? Nah, kita garis bawahi ya. It isn't impossible. Isn't itu artinya tidak. Impossible artinya tidak mungkin. Tidak mungkin, maka menjadi positif. Menjadi possible. Maka jawabannya yang mana? Possible the concert to take place. Jadi konsernya mungkin tetap akan dilaksanakan. Ya, betul. Ternyata jawabannya adalah yang C ya. The concert may take place. Nah, bisa dipahami ya. Sumbernya negatif, maka jadinya positif opsinya. Pilihan jawabannya adalah yang positif. Oke, good job. Mari kita lanjutkan ke skill yang selanjutnya, yaitu skill 9, skill 9. Listen for most negative expression. Ya, ini yang bermakna hampir negatif. Hampir negatif, penulisannya memang positif, tetapi maknanya negatif. Penulisannya menggunakan pola kalimat positif, tapi maknanya negatif. Hampir. Di sini ada dua. Contohnya adalah yang paling umum almost negatif itu, satu almost none, yang kedua almost never. Ekspresinya contohnya hardly, barely, scarcely, only. Nah, only ini berarti bermakna negatif juga nanti. Kemudian really, seldom. Rarely itu jarang, seldom juga jarang. Nah, contoh yang pertama di sini adalah there is hardly any food in the refrigerator. Maksudnya bagaimana ini? Nah, berarti hampir tidak ada makanan di kulkas. Ada tapi sedikit banget, itu ya. Terus yang kedua, he rarely drive to work. Dia jarang sekali berkendara untuk menuju ke pekerjaannya. Nah, ini ya. Kita pastikan contohnya. Well, pastikan terlebih dahulu baca opsinya. Had plenty of money for the bill. Ada kata money, bill. Ya, did not have enough money for the bill. He paid the bill but has no money. And then he was unable to pay the bill. Nah, di sini ada beberapa dua kalimat positif dan tiga kalimat positif dan tiga kalimat negatif dan satu kalimat positif. Tapi jawabannya yang mana? Kita lihat dulu polanya ya. Oke.
On the recording, you will hear, woman, were you able to pay the electric bill? I had barely enough money. What does the man imply? Nah di sini I had barely enough money. I had barely enough money. Artinya dia punya uang tapi pas-pasan mepet banget. Bayar kentek. Habis. Oke ya. Then the best answer for this situation is C. He paid the bill but has no money left. Jadi dia bisa bayar ning bar kuwi, setelah itu dia tidak punya uang sama sekali. Let's see. Oke, good job. Kemudian skill yang terakhir untuk pertemuan kali ini adalah listen for negative with comparative. Nah, jadi kalimat negatif namun disusun dengan pola kalimat komparatif. Komparatif itu apa? Perbandingan. Jadi, untuk menunjukkan perbandingan, kita biasanya bisa menggunakan pola ada kata more atau penambahan kata er pada kata sifat. Contoh, more itu artinya lebih. No one is more beautiful than she is. Tak seorang pun yang lebih cantik dari dia. Artinya apa? Ya, she is the most beautiful. Nah, maka meaningnya menjadi the most. Sumbernya more, meaningnya menjadi the most. Kemudian yang kedua, ditulis dengan penambahan er. He couldn't be happier. Dia mungkin tidak lebih bahagia. Dia tidak mungkin lebih bahagia. Artinya he is extremely happier atau he is happiest, kayak gitu juga bisa. Makanya ini makna meaningnya menjadi the most. Tentu saja melebihi dari apa yang dituliskan di situ. Oke ya, kita praktekkan. Oke. Baca opsinya terlebih dahulu. She is not very smart. Oke. He is smarter than she is. And then other students are smarter than she is. She is the smartest student in the class. Kita lihat, kita dengarkan. Okay, on the recording you hear, what do you think of the new student in math class? No one is more intelligent than she is. What does the man say about the new student? Sumbernya adalah no one. Ini sudah negatif. And then is more intelligent than she is. Artinya kalau more no intelligent, tak ada seorang pun yang lebih cerdas daripada dia. Berarti dia yang paling cerdas. She is the smartest student in the class. Ya, opsinya adalah yang D. Seperti itu ya. Oke, good. Nah, itu tadi skill 7-10. Prinsipnya adalah kita mencoba menyelesaikan persoalan tes listening part A pada TOSE yang berhubungan dengan kalimat negatif. Apa yang harus kita lakukan? Tadi kita ingat catatannya adalah biasanya pilihannya akan ditulis, pilihan opsi yang tepat akan ditulis menggunakan kalimat positif. Dan pastikan pada jawaban itu biasanya maknanya berlawanan, opposite meaning with the sources. Ya, berlawanan maknanya berlawanan dengan sumber yang kalian dengar kalimat negatifnya, penanda negatifnya. Itu ya. Nah, habis ini silahkan kerjakan latihan-latihan soal di Google Classroom. Saya sudah lampirkan audio untuk memperdalam skill 7, 8, 9, 10. Juga nanti ada reviewnya untuk skill 7 sampai skill 10. Nah, kamu kerjakan nanti yang kamu kumpulkan kepada saya adalah yang review. Untuk pendalaman materinya cukup kamu gunakan untuk latihan karena di situ sudah ada skripnya. Itu ya. Thanks for
watching, and I hope you will understand and your listening ability will improve. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.